mempresentasikan eh, teologi feminim ya untuk kita semua. Terima kasih. Semangat kelompok 4. Silakan Pak Michael. Ya, puji Tuhan, haleluya, shalom, Bapak Ibu terkasih. Pada sore hari ini kami mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tugas kami dalam mata kuliah teologi kontemporer dengan dosen Bapak Pendeta Dr. Rudi Rumahorbo, Magister Teologi. Pada sore hari ini pembahasan kami adalah teologi feminisme. Anggota adalah Ibu Mary, Ibu Vernice Tukang, Bapak Edward, saya, Bapak Reinhard, dan Bapak Yunus. Kita akan melihat satu persatu dari pembahasan pada sore hari ini. Kita akan melihat yang pertama yaitu latar belakang atau background munculnya teologi feminisme ini. Kita akan melihat akar sosial dan sejarahnya. Aliran feminisme ini muncul diperkirakan atau kurang lebih di abad 19 sampai abad yang ke-20. Teologi feminisme ini tidak muncul tiba-tiba, Bapak Ibu terkasih, tetapi bertumbuh seiring gerakan emansipasi perempuan. Pada abad ke-19, perempuan mulai menuntut hak-haknya seperti hak pendidikan, hak politik, dan keikutsertaan di dalam gereja. Lalu di abad ke-20, kritik terhadap tafsir Alkitab yang dianggap membenarkan subordinasi perempuan. Lalu kita melihat pada tahun 1960 sampai tahun 1970-an, gerakan feminisme ini, gelombang kedua, sangat mempengaruhi lahirnya teologi feminis secara akademis, Bapak Ibu terkasih. Lalu kita melihat dari latar belakang teologis, kritik terhadap teologi patriarkal, teologi Kristen klasik selama berabad-abad, yang dimana ditulis hampir sepenuhnya oleh laki-laki atau oleh pria. Nah, berangkat dari pengalaman laki-laki atau pria ini yang memakai bahasa atau metafora maskulin tentang Allah atau tentang Tuhan, teologi feminis muncul sebagai kritik dan koreksi, bukan penolakan terhadap iman Kristen. Dengan beberapa tujuannya, yang pertama membongkar struktur patriarki dalam tafsir dan doktrin, menafsir ulang Alkitab dari perspektif pengalaman perempuan, menegaskan bahwa Allah melampaui kategori gender. Nah, pelopor dari teologi feminisme ini yaitu di sana kita bisa melihat ada Ibu Mary Daly dari The Church and the Second Sex tahun 1968, seorang filsuf dan seorang teolog feminis yang dapat dikatakan radikal, yang berasal dari negara Amerika Serikat, yang dikenal karena kritiknya yang sangat tajam terhadap kekristenan patriarkal, khususnya Gereja Katolik Roma. Mary Daly ini menjadi perempuan pertama yang meraih gelar doktor teologi di Universitas Fribourg, Swiss, sebuah pencapaian besar pada masanya. Nah, kita akan melihat perkembangan. Yang pertama, gelombang pertama itu kurang lebih berkisar antara tahun 1960-an sampai tahun 1970-an, fokus pada kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.
Di sini Ibu Mary Daly, The Church and the Second Sex tahun 1968, beliau menulis buku untuk mengkritik gereja Katolik karena sikapnya yang dianggap patriarkis dan tidak adil terhadap perempuan. Lalu berikut ada tokoh lain yang bernama Rosemary Radford Reuter yang menulis tentang seksisme and God Talk pada tahun 1983. Rosemary menulis buku tentang bagaimana teologi feminis dapat membantu dalam membebaskan perempuan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Selanjutnya Ibu Mary. Thank you Pak Michael. Kita lanjut ke gelombang kedua ya. Gelombang kedua terjadi kira-kira pada tahun 1980-an sampai dengan 1990-an. Fokusnya pada kritik terhadap patriarki dan penggunaan bahasa inklusif. Pelopornya yaitu Elizabeth Fiorenza dalam bukunya In Memory of Her. Penulis mengargumentasikan bahwa perempuan telah diabaikan dalam sejarah Kristen awal dan bahwa peran mereka telah dihapus dari catatan sejarah. Fiorenza juga membahas tentang peran perempuan dalam gerakan Yesus dan komunitas Kristen awal. Pelopor kedua yaitu Yvonne Gebara dalam bukunya Longing for Running Water yang ditulis pada tahun 1999. Gebara mengargumentasikan bahwa spiritualitas dan teologi harus lebih terkait dengan pengalaman sehari-hari dan dengan alam juga. Lanjut, Pak. Gelombang ketiga terjadi sekitar tahun 2000-an sampai dengan 2010-an. Fokusnya kepada keberagaman dan interseksionalitas. Pelopornya yaitu Bell Hooks, seorang penulis dan aktivis juga. Bukunya Ain't I a Woman, ditulis pada tahun 1981. Beliau fokus pada pengalaman perempuan kulit hitam di Amerika Serikat yang telah dianiaya oleh sistem patriarki juga dan rasisme. Hooks juga membahas tentang bagaimana perempuan kulit hitam telah mengembangkan strategi untuk bertahan hidup dan melawan penindasan juga. Pelopor kedua yaitu Rita Nakashima Brock dalam bukunya Journey by Heart yang ditulis pada tahun 1988. Brook mengargumentasikan bahwa konsep cinta atau kasih dalam Kristen telah dipahami secara salah dan bahwa konsep ini telah digunakan untuk membenarkan penindasan terhadap perempuan. Brook juga fokus pada bagaimana konsep kasih dan kekuatan perempuan dapat digunakan untuk membebaskan serta menyembuhkan juga. Dan terakhir gelombang keempat ya, terjadi pada tahun 2010-an sampai dengan sekarang mungkin ya. Gelombang keempat ini fokus pada keadilan global dan ekologi. Pelopornya yaitu Karen Armstrong dalam bukunya The Great Transformation ditulis pada tahun 2006. Armstrong sendiri juga mengargumentasikan bahwa agama-agama besar dunia telah mengalami perubahan besar. Perubahan besar pada abad ke-8 yang dikenal sebagai zaman awal. Pelopor kedua yaitu Sally McFarlane dalam bukunya A New Climate for Theology yang ditulis pada tahun 2008. McFarlane mengargumentasikan bahwa krisis perubahan iklim memerlukan perubahan fundamental dalam cara kita memahami Tuhan, dunia, dan hubungan kita dengan alam. McFarlane juga mengkritik teologi tradisional yang dianggap tidak cukup memperhatikan isu lingkungan dan mengusulkan pendekatan teologi yang lebih ekologis dan feminis. Nah, konsep yang beliau bahas juga tentang dunia sebagai tubuh Tuhan, sehingga kita mau menjaga alam di sekitar kita. Berikut perkembangan dalam 4 kelompok tersebut. Dilanjutkan oleh Pak Edward. Terima kasih Bu Mary dan juga Pak Michael. Selanjutnya saya jelaskan jenis-jenis teologi feminisme
untuk perkembangan dan ragam teologi feminisme ini seiring waktu pasti juga akan berkembang dan berkembang menjadi beragam aliran. Yang pertama itu kita kenal teologi feminisme liberal. Ini feminisme liberal ini fokus pada kesetaraan hak perempuan di dalam gereja, yaitu dari ordinasinya, kepemimpinan, pelayanannya, bahasa liturgi. Jadi ini fokus khusus kepada perempuan yang ada di dalam gereja. Yang kedua itu teologi feminisme radikal. Nah, ini lebih dikhususkan mengkritik struktur patriarki gereja secara mendasar, bahkan mempertanyakan simbol Allah yang maskulin. Selanjutnya, teologi feminisme sosialis atau pembebasan. Kalau ini berfokus kepada mengaitkan penindasan gender dengan kelas, ras, dan juga ekonomi. Jadi kita bisa lihat perbedaan antara jenis-jenis teologi feminisme ini terus berkembang. Dan yang terakhir, teologi feminisme kontekstual, yang dimana itu terbagi menjadi beberapa. Humanis teologi itu perempuan kulit hitam, Mujerista teologi itu perempuan Amerika Latin, teologi feminisme Asia dan Afrika itu termasuk refleksi perempuan di konteks kemiskinan, kolonialisme, dan juga budaya lokal atau tradisi yang terjadi di daerah tersebut. Jadi kita bisa memperhatikan bahwa perkembangan dari teologi feminisme ini sangat banyak dan membuat banyak perempuan itu keluar untuk bisa menyuarakan pemikiran dan apa yang mereka dapatkan. Nah, jenis-jenis teologi feminisme juga di Asia, itu teologi feminisme berkembang dalam dialog, dalam budaya patriarkal, agama-agama Asia, dan juga realitas kemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan. Jadi, berbentuk dialog dalam sebuah komunitas itu dilakukan di Asia. Khususnya di Indonesia, itu teologi feminisme muncul melalui lembaga teologi dan seminari. That's why kita banyak lihat ibu-ibu ya yang membuat satu komunitas, mereka melakukan aktivisme perempuan Kristen, dan ini mereka banyak membahas tentang isu kekerasan dalam rumah tangga, ketidakadilan struktural, dan kepemimpinan perempuan juga bagaimana di dalam gereja. Jadi ini memang isu sedunia, sampai pun di Indonesia itu kaum perempuan juga benar-benar membahas bagaimana seharusnya mendapatkan kesetaraan dan juga bagaimana diperlakukan seperti selayaknya. Nah, tujuan utama dari teologi feminisme ini, yang pertama itu mereka berharap kesetaraan gender. Perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dalam hak dan martabat di hadapan Tuhan. Dalam arti ini kita bisa lihat adalah keseimbangan di mata Tuhan. Yang kedua, penghargaan terhadap perempuan, di mana perempuan memiliki peran penting juga dalam sejarah keselamatan dan harus dihargai sebagai citra makhluk ciptaan daripada Tuhan. Dan yang ketiga itu adalah kritik terhadap patriarki. Nah, ini adalah salah satu hal yang memang mereka perjuangkan, di mana teologi feminim ini mengkritik struktur patriarki yang menindas perempuan dan bahkan memarginalkan peran mereka di dalam pelayanan atau agama Kristen. Jadi kita bisa lihat tujuan utamanya sebenarnya mengembalikan bagaimana kesetaraan gender, penghargaan, kritik, dan juga penggunaan bahasa inklusif juga di sini ada ya. Teologi feminim menggunakan bahasa inklusif dan tidak seksi untuk merujuk pada Tuhan dan manusia. Yang kelima, tujuan utamanya juga penghargaan terhadap tubuh perempuan yang suka dibuat sebagai objek untuk bisa melampiaskan hawa nafsu. Perempuan memiliki hak atas tubuh mereka sendiri dan harus bebas dari kekerasan dan penindasan. Jadi kita bisa lihat betapa pentingnya penghargaan itu juga ya. Dan peran perempuan di dalam agama, perempuan harus memiliki peran yang lebih aktif dan juga setara dalam kepemimpinan agama, dalam dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi ini adalah tujuan-tujuan utama yang diharapkan dari teologi feminisme. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Reinhard. Ya, terima kasih Pak Edward ya. Saya lanjutkan tentang konteks terhadap Alkitab. Konteks Alkitab dalam teologi feminis adalah budaya untuk memahami bahwa Alkitab tidak jatuh dari langit ke ruang hampa, melainkan ditulis dalam rentang ribuan tahun di dalam budaya patriarki, sistem yang mengutamakan laki-laki. Para teolog feminis berargumen bahwa kita harus membedakan antara pesan ilahi yang membebaskan dan konteks budaya yang terbatas oleh zaman. Jadi mereka beranggapan bahwa kita harus membedakan bahwa pesan ilahi itu hadir dalam konteks budaya patriarki pada zaman itu. Jadi mereka sangat konsisten ya memisahkan
antara pesan dan konteks budaya pada saat itu. Next, pandangan teologi feminim terhadap Alkitab. Yang pertama adalah konteks sosiopolitik penulisan. Alkitab ditulis dalam masyarakat agraris dan militeristik di timur dekat kuno dan dunia Mediterania. Hukum milik dalam konteks itu, perempuan sering dianggap sebagai properti milik ayah atau suami. Ini adalah mengapa beberapa hukum di kitab Taurat terasa tidak adil bagi perempuan. Teologi feminis melihat hukum-hukum tersebut sebagai produk hukum sipil zaman itu, bukan sebagai kehendak Tuhan yang berlaku selamanya untuk semua kebudayaan. Seperti yang saya mention tadi ya di awal, bahwa pesan ilahi itu datang kepada konteks budaya yang patriarki. Jadi ini mereka mau gambarkan bahwa ini bukan kehendak Tuhan yang berlaku selamanya karena sistemnya sudah ada gitu ya. Kita bayangkan kalau pesan itu mungkin terjadi di Minangkabau kali ya, di Padang ya, bagaimana sistem Maminang ya, perempuan yang menjemput laki-laki karena mereka sangat sangat menghargai martabat seorang wanita. Jadi mungkin culture-nya akan beda lagi. Oke, next. Yang kedua, konteks bahasa dan terjemahan. Bahasa asli Alkitab, Ibrani dan Yunani, memiliki struktur gender yang kuat. Bias penerjemahannya adalah seringkali kata-kata yang bersifat netral gender dalam bahasa asli diterjemahkan menjadi kata maskulin oleh para penerjemah laki-laki di masa itu. Jadi contohnya, kata Adonai, Tuhan, sering diterjemahkan sebagai Tuhan, Lord, yang di benak pembaca langsung terasosiasi dengan laki-laki. Padahal Tuhan itu melampaui gender, jadi beyond gender ya Tuhan. Begitu juga dengan kata anthropos, manusia, yang sering diterjemahkan menjadi kata laki-laki atau pria ya. Tapi kalau kita bisa juga lihat kata wisdom dalam bahasa Yunani itu juga berasal dari kata sophia ya. Dia memakai kata literasi she ya, bukan he. Oke, next. Yang ketiga adalah konteks kehadiran yang tersembunyi. Alkitab ditulis oleh laki-laki, untuk laki-laki, dan tentang laki-laki. Namun teologi feminis mencari apa yang disebut dengan subteksnya. Jadi ada subteksnya yang tersembunyi di situ. Meskipun teks utamanya tentang raja-raja dan nabi laki-laki, perempuan selalu ada di sana sebagai penggerak sejarah di balik layar. Kalau kita ambil contoh, ada keberanian para bidan di Mesir, ya, Sifra dan Pua yang menyelamatkan bayi-bayi Ibrani, termasuk menyelamatkan Musa, terus peran Miriam sebagai pemimpin spiritual di samping Musa. Tanpa mereka sejarah keselamatan tidak akan berjalan. Banyak contoh-contoh lain ya, misalnya contoh Esther, ratu yang menyelamatkan, Ruth juga penyambung garis keturunan Yesus yang menikah dengan Boas, dan juga ada Deborah dan Barak. Jadi ada dimensi juga perempuan di sana. Oke, next. Yang keempat adalah konteks progresivitas wahyu. Teologi feminis melihat Alkitab sebagai perjalanan manusia memahami Tuhan secara makin dewasa. Jadi progresif, ada peningkatan. Perjanjian Lama seringkali masih terikat pada hukum kesukuan yang kaku. Kita bandingkan dengan Yesus ya, datang membawa kejutan budaya dengan memperlakukan perempuan sebagai murid. Hal yang sangat tabu pada saat itu, melibatkan perempuan dalam culture budaya laki-laki. Gereja mula-mula sempat sangat setara, seperti terlihat dalam surat-surat Paulus yang mention Priscilla, Aquila ya, jadi ada Priscilla, bahkan kata Priscilla lebih sering di awal daripada Aquila. Iman Louis dan Eunike, yaitu nenek dan ibu Timotius, yang sangat berperan aktif untuk membesarkan Timotius sehingga Timotius menjadi orang yang bertumbuh dalam naungan Paulus setelah itu ya.
sebelum akhirnya kembali terserap ke dalam budaya kekaisaran Romawi yang patriarki di abad-abad berikutnya. Jadi banyak juga ya contoh-contoh, contohnya Maria Magdalena yang dikasih satu visi melihat Yesus bangkit, Yohana juga istri Kuza, bendara Herodes, dan perempuan-perempuan lainnya yang melayani Yesus di zaman Yesus. Oke, next. Nah, kesimpulan konteks yang kita akan belajar di sini adalah bagi teologi feminis, Alkitab adalah saksi tentang Tuhan. Namun kesaksian itu disampaikan melalui bibir dan tangan manusia yang terbatas oleh budayanya. Jadi firman itu masuk dan tertanam pada pada konteks di mana laki-laki itu lebih dominan pada saat itu ya, bukan perempuan. Oke, next. Nah, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh, salah satu bagian yang paling sering digunakan untuk membatasi ruang gerak perempuan itu tanggung jawab dalam rumah tangga ya. Di Efesus 5, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, kalau kita bedah dalam penafsiran tradisional tanpa melibatkan konteks sejarah, Alkitab ini sering dibaca sebagai literal, satu arah. Suami adalah penguasa, istri wajib taat kepada suami tanpa syarat. Nah, penafsiran ini menciptakan hierarki di mana perempuan dianggap berada di bawah otoritas kodrat laki-laki ya. Jadi levelnya di bawah, harus satu komando ke atas ya. Tapi kalau kita lihat berikutnya, oke, next slide. Penafsiran teologi feminis dengan konteks sejarah, mengapa itu bisa terjadi? Karena teolog feminis melihat ayat ini melalui kacamata Haus Tafel, tabel rumah tangga yang lazim pada zaman Kekaisaran Romawi. Jadi memang hierarkinya memang seperti itu ya, tata keramanya memang seperti itu. Makanya konteksnya dibuat seorang wanita, istri tunduk kepada suaminya. Tapi kalau kita lihat konteks budaya Romawi pada masa itu, ada hukum yang disebut pater familias, kepala keluarga laki-laki memiliki kekuasaan absolut, bahkan legal untuk menyiksa atau menjual anggota keluarganya. Struktur sosial sangat otoriter. Jadi wanita sangat dianggap kelas bawah ya, kelas 2 bukan kelas 1. Nah, tapi next kalau kita lihat dalam konteks literasinya ya, ayat sebelumnya yang tidak bisa kita lepaskan juga dari ayat yang ke-22, teolog feminis menekankan bahwa ayat 22 tidak bisa dipisahkan dari Efesus 5 ayat 21. Bunyinya, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Artinya perintah utama adalah saling tunduk, timbal balik bukan satu arah. Jadi di sini sudah mulai ada umpan timbal balik, bukan hanya istri kepada suami, tapi suami juga kepada istri. Kenapa? Karena subversi radikalnya adalah bagi orang Romawi perintah agar suami mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri. Kalau kita baca di ayat 25, ada hal yang sangat radikal dan revolusioner. Paulus sebenarnya sedang mencoba melembutkan dan mengubah struktur patriarki Romawi yang kejam menjadi hubungan yang didasari kasih Kristus. Ya, jadi bayangkan ini sangat radikal sekali bahwa suami di encourage, diperintahkan juga untuk mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Dengan begitu mengangkat nilai dan derajat seorang wanita juga sama, equal di hadapan Tuhan. Next. Contoh lain, ada kisah Marta dan Maria di Lukas 10. Nah, dalam budaya Yahudi abad ke-1, tempat perempuan adalah di dapur. Di kampung saya juga begitu ya. Kalau di dapur, ranah domestik, bukan duduk di kaki seorang rabi atau guru yang belajar teologi. Nah, di sini Maria duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Ini jarang-jarang sekali terjadi ya. Konteks teologi feminis, dengan membiarkan Maria duduk di kakinya, Yesus secara sadar sepertinya melanggar aturan gender zamannya. Yesus menegaskan bahwa bagian yang terbaik bagi perempuan bukan sekedar melayani dapur, tapi memiliki hak equal yang sama menjadi murid secara intelektual dan spiritual. Jadi ini sama aja. Jadi Yesus sangat sangat kagum sekali melihat Maria, dia bisa lebih pay attention dibandingkan yang lain duduk di bawah kaki Yesus untuk bisa diperlengkapi secara intelektual dan spiritual. Oke, next. Nah, kesimpulan praktis adalah teologi feminis menunjukkan bahwa
Alkitab seringkali justru merupakan dokumen dokumen yang melawan arus, countercultural. Jika kita hanya membaca permukaannya, kita melihat patriarkinya. Tapi jika kita membaca konteksnya, kita melihat semangat pembebasannya. Jadi ada satu semangat pembebasan di sana yang datang ke dalam sistem culture patriarki. Next. Sudah ya Pak Edward ya? Sudah Pak, selanjutnya Pak Yunus. Baik, salam semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan lanjutkan membaca tentang teologi feminisme. Saran untuk gereja masa kini. Banyak gereja menolak teologi feminisme karena dianggap yang pertama anti Alkitab, yang kedua anti laki-laki, dan yang ketiga identik dengan ideologi barat radikal. Kemudian yang berikut, bahwa gereja perlu memahami bahwa teologi feminisme Kristen pada dasarnya adalah yang pertama, pembacaan Alkitab dari pengalaman perempuan. Kritik terhadap tafsir patriarkal yang menindas. Kemudian yang ketiga, upaya memulihkan martabat manusia atau imago Dei ya, baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu bisa kita lihat di Kejadian 1 ayat 27. Berikut. Nah, ini saran untuk gereja masa kini. Yang pertama, memperhatikan atau mempelajari bahwa konteks teologi feminisme menantang struktur gereja yang menutup ruang bagi perempuan. Yang berikut, evaluasi ulang aturan pelayanan yang membatasi perempuan karena tradisi atau budaya. Nah, ini kalau yang poin kedua ini, saya mau kasih contoh di kampung saya itu, jujur aja perempuan itu tidak dianggap. Perempuan itu tamat SD sudah harus menikah. Dari zaman dulu itu dia tamat SD, dia dominan untuk menikah karena dia tidak dibolehkan untuk sekolah dan lain sebagainya. Itu zaman dulu ya. Tapi sekarang sudah berbeda, sudah berubah. Nah, kemudian yang berikut bahwa ajarkan relasi yang setara, saling menghormati, dan bebas kekerasan. Berikut, gereja memberi ruang kepada setiap orang untuk berbicara tanpa pandang bulu, termasuk kaum perempuan. Jadi perempuan sudah diberikan kebebasan, sudah tidak dibatasi lagi seperti dulu. Ya, perempuan sudah berikan kebebasan, bahkan kita lihat perempuan sudah mendominasi, hampir-hampir mendominasi ya. Kemudian yang berikut, tidak ada diskriminasi ya sepihak untuk kaum yang lebih lemah, yaitu perempuan di dalam berjemaat dan lain-lain. Berikut. Nah, kesimpulannya, teologi feminisme yaitu bukanlah teologi melawan laki-laki, melainkan teologi pembebasan yang berusaha setia pada Injil keadilan, kasih, kehidupan. Nah, ia mengajak gereja untuk terus merefleksikan iman secara kritis demi kemanusiaan yang utuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Silakan Pak Ketua.
Oke, dipersilakan untuk kelompok. Terima kasih. Atau gender mengalami ketidakadilan. Ya, ujung-ujungnya nggak adil, nggak adil, nggak adil. Makanya tiba-tiba muncullah pemikiran-pemikiran kayak gitu ya. Nah, saya kira cukup jelas penjelasan dari kelompok 4. Mudah-mudahan pertanyaannya nggak banyak, tapi kalau diskusinya seru pun mudah-mudahan bisa dibantu jawab satu sama lain. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, kelompok 4 siap berdiskusi. Iya, Ada yang udah angkat tangan kan? selamat sore Bu. Izin bertanya juga nih Bu. Iya Pak Roy, Iya, silakan. terima kasih buat kelompok 4 tadi ya. Sangat bagus pemaparannya ya. Eh, yang mereka sampaikan tadi, saya juga banyak belajar ya. Banyak semakin mengerti juga ya. Semakin perdalam juga tentang teologi yang kontemporer ini ya. Ini kan teologi feminis ini kan teologi pembebasan ya. Jadi yang dibahasnya banyak tentang dari kacamata mereka yang tertindas lah, tersisi, direndahkan gitu ya. Jadi saya melihat ya seperti yang dipaparkan teman-teman tadi bahwa yang disampaikan semua itu tentang keadaan mereka dari kacamata mereka ya, kacamata orang feminis ya, kaum perempuan yang menentang sistem budaya patriarki itu ya, yang banyak di gereja. Dan apa yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi juga ini juga untuk meneguhkan kita untuk kita juga untuk bisa mempraktekannya dalam hal ya ini kan baik sebenarnya, tapi yang pasti kan baik belum tentu benar ya. Tapi kebaikannya banyak ya yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Cuma saya mau tanya juga ya teman-teman. Tadi kan apa yang disampaikan tadi tidak ada yang sampai yang namanya tentang kristologi mungkin ya atau juga soteriologi, dan hanya masih memaparkan tentang apa ya pandangan-pandangan mereka dari kacamata mereka tentang mereka yang tertindas. Yang mau saya tanyakan gimana pandangan mereka tentang hal-hal itu gitu, tentang keselamatan, tentang Yesus ya, akhir zaman, apakah juga ada dibahas di dalam teologi feminis ini? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Silakan teman-teman kelompok 4 bisa berbagi. Tuhan Yesus berkati. Thank you ya Pak Roy. Wah, Pak Roy lebih dalam lagi nih. Mengulik kita tentang kristologi ya. Jadi pandangan perempuan-perempuan ataupun yang menuntut kebebasan, lalu secara imannya terhadap Alkitab gitu ya, kekristenan, keselamatan gimana ya gitu ya. Nah ini kayaknya saya bisa minta tolong Pak Renhard nih. Beliau kayaknya ada itu ya Pak ya, benar ya Pak ya? Ya, saya coba jawab ya. Tadi ada di tujuan utama ya. Tadi yang bacakan Pak Edward kayaknya ini ya, tujuan utama ya. Nah, tujuan utama di sana kan memang kita berangkat dari goal ya, dari goal mereka bahwa mereka bukan menentang satu iman, tapi mereka mau mau disetarakan ya peran mereka dalam gereja. Karena tujuan utama mereka adalah kesamaan gender itu yang pertama tadi ya. Jadi yang mereka perjuangkan adalah mereka karena di Alkitab juga banyak sub sub konteks ya, yang seperti saya mention tadi bahwa di balik kejayaan Musa ada Miriam yang memimpin puji-pujian, terus di balik keselamatan Musa di Sungai Nil ada juga bidan-bidan yang menyelamatkan mereka. Jadi mereka menuntut kesetaraan gender,
penghargaan terhadap perempuan, kritik terhadap patriarki. Jadi mereka tidak menentang iman ya. Terus penggunaan bahasa yang inklusif, penghargaan terhadap tubuh perempuan, peran perempuan dalam agama. Jadi kalau menurut saya, kalau bicara tentang seterologi, keselamatan, mereka sangat sangat tidak ada dibahas ya, tapi mereka saya percaya itu di area di jalur yang sama, dan mereka juga tidak sedang mengubah kristologi dari bentuk maskulin kepada feminin. Ya, jadi itu tidak dibahas dalam dalam teologi feminisme. Itu dari saya ya, mungkin bisa ditambahkan dari Pak Edward. Ya, makasih Pak. Jadi yang dibagikan Pak Reinhardt udah lengkap sih sebenarnya Pak. Jadi kalau Pak Roy tadi perhatikan, sebenarnya tidak ada membahas ke arah kristologi. Jadi mereka setuju nggak terhadap apa yang Yesus lakukan semua? Mereka setuju. Bahkan mereka menuliskan yang Maria ya. Jadi Maria adalah salah satu contoh yang memang harus Yesus sendiri mencoba untuk melawan arus daripada cultural. Waktu itu yang di budaya Roma laki-laki itu harus di depan. Jadi kalau tentang kristologinya, teologi keselamatan semuanya, absolutely teologi feminisme itu sangat sangat setuju. Jadi mereka tidak ada di sana, mereka hanya memperjuangkan bagaimana sebenarnya konteks daripada Alkitab itu dilihat dari sudut pandang konteks, bukan cultural atau tradisi. Gitu Pak, mudah-mudahan bisa membantu ya. Terima kasih. Thank you Pak Reinhardt dan Pak Edward ya. Iya benar juga. Saya tambahin sedikit aja. Di sini dibilang juga feminisme itu mereka menuntut atau meminta menuntut kristologi yang menampilkan Yesus itu sendiri sebagai pembebas dan wait. Aduh nggak kelihatan. Pembebas yang melibatkan empati. Jadi Yesus punya empati, solidaritas dengan perempuan serta semua yang tertindas. Jadi teologi feminisme tidak mau menunjukkan Yesus yang strong, yang tampil terus-terus, tapi tunjukin Yesus yang punya empati juga terhadap perempuan dan seperti ke Maria yang Pak Reinhardt ada sharing ya. Itu sih Pak Roy. Thank you. Semoga membantu. Ada lagi kah kira-kira? Ya, saya tambahkan Terima kasih. boleh ya. Oh, boleh. Iya, jadi apa namanya? Kalau kita perhatikan pandangan daripada kaum perempuan khususnya ya tentang kristologi ini, kita lihat bahwa memang mereka tidak ada pandangan yang berbeda. Mereka berpikir bahwa ini kami tidak memiliki pandangan yang berbeda, tapi kami memiliki pandangan yang mana kami fokus kepada keilahian, ya, keilahian atau kemanusiaan Yesus, ya. Di situ Yesus dianggap sebagai keilahian dan kemanusiaan Yesus. Yesus Kristus diyakini memiliki dua kodrat, ya, kodrat ilahi dan kodrat manusiawi yang utuh dan sempurna dalam satu pribadi. Nah, di situ mereka tidak punya pandangan lain bahwa ini kami harus keluar atau kami tetap tertindas seperti ini. Tapi justru mereka keluar, lalu mereka mempunyai pandangan. Kami tidak ada membedakan antara, tidak, kami punya bidat tersendiri. Enggak seperti itu. Mereka tidak ada bidat, tapi mereka justru memandang bahwa Yesus itu adalah manusia, ya, Allah dan manusia 100% gitu. Ya, itu kira-kira dari saya tambahin seperti itu. Terima kasih Pak Yunus. Mudah-mudahan cukup membantu ya Pak Roy. Berikutnya, apakah Pak Joni dulu, Pak Kelvin, atau Pak David? Ya, terima kasih Pak. Bu, semuanya kumpul. Pak David dulu, habis itu saya, baru Pak Joni, begitu. Siap. Makasih Pak Kelvin. Silakan Pak David. Ya, terima kasih kelompok 4 ya untuk presentasinya tentang teologi feminisme ya. Mungkin ada kaitan juga ya dengan yang ditanyakan Pak Roy itu ya. Biar lebih jelas ya. Saya mau ada 3 ya. Pertama saya mau tanya tentang
bahasa teologi yang digunakan tentang doktrin Allah sebagai Bapa. Apakah bagaimana pandangan teologi feminisme ini ya, dengan pernyataan doktrin itu ya. Terus yang kedua, bagaimana juga mereka menjelaskan juga atau pandangan teologi ini tentang inkarnasi Yesus sebagai seorang pria. Kemudian yang ketiga, tentang teks di 1 Timotius 2, bagaimana juga teologi ini menjelaskan 1 Timotius 2 ini tanpa menghilangkan kebenaran ayat itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Pak David ada 3 pertanyaan ya, yang 1 dan 2 mungkin sama ya, tentang doktrin Allah sebagai Bapa dan juga Yesus sebagai pria. Betul gitu ya Pak David ya? Iya, Aman, Pak? yang kedua itu Lalu inkarnasinya Yesus lalu sebagai tentang yang pria. Ya. iya. Kalau Yesus sebagai wanita berarti Bunda Maria nanti Pak bunyinya. Oke, Yesus dulu ya sebagai pria. Terus yang ketiga 1 Timotius 2 itu mengenai yang sikap seorang laki-laki Kak Pak dan perempuan dalam ibadah jemaat, betul? Ya, ayat Atau yang 10 doa jemaat? sampai 12 ya. 10 sampai 12. Oh iya. Oke. Berarti tentang yang 10 sampai 12 harusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Betul ya Pak ya? Jadi perempuan tidak boleh bergerak-bergerak gitu ya Pak, disuruh diam diri gitu. Oke. Saya lemparkan kepada Pak yang mau menjawab. Silakan Pak Edward, Pak Reinhardt, Pak Michael, kira-kira. Oke, sore semua. Makasih Pak David pertanyaannya. Sebenarnya kalau Bapak tanya 3, kita harus kurangi 3 orang, Pak. Ya, tapi terima kasih. Yang pertama Pak, pertanyaan 1, yang kedua, bagaimana tentang tadi saya catat ya. Ini sebenarnya mirip dengan pertanyaan Bapak Roy tadi ya. Doktrin Allah sebagai Bapa, inkarnasi Yesus sebagai pria. Jadi teologi feminisme sekali lagi saya katakan tidak ada mempermasalahkan itu. Jadi jelas Pak ya. Jadi saya nggak bahas lagi. Jadi tidak pernah membahas tentang Yesus sebagai Bapa, ya mereka percaya. Yesus sebagai pria inkarnasi, mereka tidak ada masalah di sana. Yang menjadi masalah adalah cultural, tradisi budaya yang mengambil makna daripada konteks Alkitab yang seharusnya. Misalnya contoh tadi, wanita istri harus tunduk kepada pria. Nah, ini diperkosa ayatnya, Pak. Ini ayatnya benar-benar dipakai untuk apa ya? Saya bilang untuk dipakai untuk menyetujui bahwa pria itu sebagai di Roma pada saat itu, makanya dari Maria Dalil ini dia kritik keras Katolik Romanya. Kenapa? Karena Roma benar-benar menempatkan pria on the top gitu loh. Jadi wanitanya nggak ada. Nah, jadi apakah ada ke kristologinya bagaimana? Sekali nggak ada. Sepanjang kami gali kristologi, dia setuju dan sepakat, dan Yesus pria itu nggak ada masalah, Bapak juga tidak ada masalah dalam teologi feminisme ini. Dan yang ketiga, tadi pertanyaan Bapak, 1 Timotius 2 ya Pak ya. Wah, ini kita masuk ke ini nih ya. Ranah kontekstual ini Pak. Oke, kalau saya pribadi gini Pak. Kalau saya lihat dari ayat yang Bapak tanya, ini dari 1 Timotius 2, ayat 8 sampai 10 ya Pak. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dan dengan menada tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan, sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai bla 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 ya Pak. Dan terakhir, tetapi hendaklah ia berdandan baik. Itu ya Pak ya. Dan tidak mengizinkan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintahkan laki-laki, dan hendaklah berdiam diri.
Sorry ya agak berisik Pak. Ya jadi kalau saya melihat ini kan ada konteks di mana 1 Timotius ini dituliskan oleh Paulus karena ada ajaran sesat ya Pak. Kalau kita kembali ke 1 Timotius 1, di sana dikatakan ada ajaran sesat yang di mana sebenarnya kalau kita perhatikan eh, di kota Efesus itu perempuan cukup cukup memiliki peranan. Nah, di sini kalau kita melihat kepada yang dikatakan di 1 Timotius 2, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Nah, inilah sebenarnya ayat yang berbahaya. Baik, jadi teologi feminisme ini mereka berhati-hati untuk mengartikan ini secara konteks. Bukan justru ini yang berbahaya kenapa? Karena ini yang dipakai banyak sama orang-orang yang di luar teologi feminisme, terutama kaum patriarkal itu, yaitu kaum-kaum yang laki-lakinya lebih kuat, itu justru memakai ayat-ayat kayak gini untuk mendiskriminasi atau memarginalkan perempuan, Pak. Nah, jadi makanya saya bilang sekali lagi, kalau untuk konteks firman Tuhan, justru mereka mau mengembalikannya. Jadi mereka mau mengembalikan konteks firman itu ke yang seharusnya. Tidak memakai ayat-ayat itu untuk mendukung bahwa cultural waktu itu adalah pria yang paling dominan. Makanya tadi kita sempat singgung di Kejadian 1 ayat 27, yaitu imago Dei. Yang dimana kesetaraan atau equal, keseimbangan antara pria dan wanita itu diciptakan sama Tuhan. Jadi kalau tentang ayat ini, bagaimana pandangan teologi feminisme, mereka tidak ada masalah Pak. Selama konteks daripada 1 Timotius 2 ini adalah berbicara tentang bagaimana hormat, respect ya untuk laki-laki yang benar-benar berkhotbah dan mengajar di dalam jemaat. Itu kalau dari saya Pak. Mungkin bisa tambahan dari Bapak Ibu yang lain dari kelompok 4. Terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit Pak Edward. Tadi penjelasan dari Pak Edward sudah tepat sekali, sudah jadi dalam 1 Timotius 2 ayat 10 sampai 12 itu memang konteksnya seperti Bapak Edward tadi katakan, Bapak Ibu terkasih, bahwa di sana terjadi perempuan-perempuan yang mengajarkan ajaran-ajaran bidat atau sesat. Sementara kalau kita perhatikan di dalam Alkitab itu sendiri, banyak tokoh-tokoh wanita yang melayani Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Seperti di Roma 16 ayat yang pertama, di situ ada tokoh wanita yang melayani Tuhan yang bernama Febe gitu ya Bapak Ibu, nanti bisa lihat di Roma 16 ayat yang pertama, di sana ada Febe yang melayani Tuhan. Juga tadi sudah dikatakan di Timotius pun ada wanita yang melayani Tuhan seperti Lois dan Eunike. Di Timotius itu juga di sana dikatakan Lois dan Eunike itu adalah tokoh-tokoh yang melayani Tuhan. Masih di dalam kitab yang sama, yaitu kitab Timotius gitu ya Bapak Ibu ya. Dan juga kita melihat juga di Alkitab juga ada hakim perempuan ya yang bernama Deborah. Bahkan juga ada nabiah-nabiah. Contoh di dua Raja-Raja 2, di 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 14, di sana juga ada nabiah gitu ya yang namanya Hulda, dan ada beberapa tokoh-tokoh lain seperti yang juga dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan dalam sejarah gereja juga kita mengetahui ada tokoh yang dipakai Tuhan seperti Bunda Maria, Ibu Yesus juga dipakai Tuhan sebagai seorang wanita. Jadi Bapak Ibu sekalian, Alkitab tidak pernah mendiskriminasi wanita dalam hal ini. Dan jadi yang seperti Pak Edward sampaikan dalam 1 Timotius 2 ayat 10 sampai 12 itu, karena memang kejadian saat itu ada wanita yang mengajarkan pengajaran yang saat itu konteksnya seperti itu. Sementara di Timotius juga ada Louis dan Yuni yang lain itu kan. Demikian saran saya dari saya Pak.
Terima kasih Pak Michael. Bagaimana Pak David? Cukup jelas? Atau dari kelompok 4 ada yang mau menambahkan lagi? Pak Yunus, aman ya? Nah, apa teologi feminisme ya setuju juga Pak dengan yang 12 dibilang perempuan tidak diizinkan memerintah laki-laki. Jadi memang kita memimpin tapi tidak memerintah. Ya, maksudnya merendahkan laki-laki atau tidak lebih dominan kayak gitu. Mungkin begitu ya, Pak David ya. Thank you. Kita lanjut ke Pak Kelvin kan? Boleh Pak Kelvin? Ya, terima kasih untuk penjelasan kelompok ya mengenai teologi feminisme. Nah, ketika saya baca lebih dalam dan mendengar penjelasan kelompok, sebenarnya kan kalau kita pahami, tadi juga sudah dipaparkan banyak bahwa teologi feminisme ini bertujuan untuk menentang gereja patriarkal, betul nggak sih? Betul ya? Yang bicara hierarki, eh, apa namanya, tidak ada kesetaraan gender, kemudian laki-laki menjadi pusat, kemudian perempuan itu hanya sebagai pendukung, kemudian suaranya tidak dengar dan lain-lain ya. Dan tadi juga banyak sekali penjelasan dari kelompok yang mengatakan itu berdasarkan tradisi, ya, tradisi Romawi dan lain-lain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini, pastinya kan banyak sampai hari ini gereja-gereja sekarang ya, banyak ya yang pemimpinnya, imamnya itu wanita. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah bicara gereja-gereja masa kini ya, yang pemimpinnya itu atau gembalanya atau pendeta utamanya itu wanita, apakah itu sama dengan mendukung teologi feminisme? Itu pertama pertanyaannya. Ya, yang kedua, pertanyaan kedua. Nah, kelompok sendiri mendukung nggak dengan adanya seorang apa namanya perempuan yang tadi memang saya sudah mendengar sih sebenarnya ya, dari Bu Mary, kemudian tadi ya dengan jelas Bu Mary bilang ya sebenarnya sebagai wanita ya memang kita itu harus bukannya apa namanya bukan memimpin begitu tadi kan penjelasan Bu Mary, tapi secara kelompok menjelaskan, tadi kan beberapa kali penjelasan juga disampaikan bahwa teologi feminisme ini untuk menyetarakan gender, untuk membuat wanita itu setara dengan pria, kemudian untuk melawan tradisi. Nah, pertanyaannya apakah kelompok itu setuju dengan hari ini yang terjadi sekarang-sekarang ini begitu ya di gereja-gereja yang pada umumnya. Oke, terima kasih. Itu aja sih pertanyaan saya. Pak Kelvin, saya rangkum dikit ya. Yang pertama tentang saya apa rangkumin lebih dikit ya kan tadi putar-putar terus gajah masa kini ibu gembalanya gitu ya, leader-leader di gerejanya ataupun pendetanya wanita gitu ya. Betul Ya, ya. Terus gimana pandangan grup 4? Juga apakah kita setuju dengan yang terjadi masa kini ya, pemimpin wanita-wanita dalam gereja begitu ya. Betul ya Pak ya? betul 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 Ibu. Oke, jadi ini kayaknya jawabannya bisa bisa sama juga nih, pertanyaan 1 dan 2 nih. Oke, saya minta tolong eh, Pak Reinhard kah, Pak Yunus, boleh? Oke, sepertinya Ibu Mary yang harus jawab karena kan ditanya apakah boleh gitu kan. Dari Ibu Mary gimana? Kelompok Pak, kelompok 4, kelompok 4. Untuk Harusnya Bu Mary kesetaraan. memang yang jawab. Iya. Kalau kesetaraan ekonomi sudah kita masing-masing ya kan gaji Pak Gembala masuk ke rekening ibu gitu ya dan susah keluar bahkan lebih tinggi harga derajat perempuan sekarang gitu. Ayo Ibu Mary dulu. Karena kita baru niraja, Pak. Ya, kalau orang Batak tetap tuh perempuan diangkat baru niraja. Tapi kan tetap anak laki-laki kan
lebih hebat lagi. Ayo Pak Rethan. Jadi apakah gereja masa kini ya itu mendukung gerakan ini ya, teologi feminisme gitu ya. Tanpa kita sadari juga banyak denominasi gereja yang sudah mengaplikasikannya dalam liturgi ibadah masing-masing ya. Tapi ada juga yang tidak ya, yang memang kuat, kekeh gitu ya. Contohnya Katolik Roma ya, tetap kita belum pernah dengar itu paus itu perempuan, bisopnya segala macam. Tapi gereja-gereja tertentu mungkin ya, Anglikan segala macam mungkin ada, Lutheran juga ada, dan itu dikembalikan ke gereja masing-masing. Yang menjadi perhatian dari kami kelompok 4 dan bahkan yang kami dalami dari teologi feminisme kembali berakar dari tujuan mereka gitu ya. Nah, kalau kita ambil benang merahnya ke belakang bahwa pesan ilahi datang secara konteks alkitabiahnya datang ke tengah-tengah culture yang didominasi oleh patriarki gitu ya. Dan sama sekali tidak ditentang akan hal itu. Tidak ditentang tentang Lord, tidak ditentang oleh Adonai, dan Yesus itu sebagai Tuhan yang datang metaforanya sebagai laki-laki, itu tidak ditentang. Tapi secara praktikalnya adalah ini berkembang ya, berkembang bahwa budaya dulu menempatkan wanita itu tidak sejajar dengan pria gitu, bahkan di bawah. Jadi sangat bisa dijual, bisa dibuat ya, hal-hal negatif. Tapi sesuai dengan perkembangan, kan tadi mereka melihat secara experience daripada ada juga subverse-nya, wanita-wanita itu bermunculan juga di zaman ke zaman, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bahkan di zaman Yesus sendiri yang ditentang dalam lingkaran Yesus adalah Yesus bisa ngobrol sama perempuan Samaria, Yesus bisa ngobrol, dan di bawah kaki Yesus ada Maria dan ada perempuan-perempuan juga yang menyaki kaki Yesus, dan itu Yesus mengangkat harkat martabat mereka lebih tinggi gitu ya. Jadi ini yang diangkat oleh teologi feminim ini gitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa apakah seorang gembala sidang bisa perempuan, ya mungkin ini kita kembalikan kepada gereja masing-masing. Tetapi kalau pandangan kami kelompok 4, apakah kelompok 4 mendukung atau tidak? Kalau sifatnya adalah semangat untuk bisa membuat derajat wanita, peran wanita lebih lebih setara dengan laki-laki dan membuat mereka juga semangat untuk bisa memberikan ide, semangat untuk bisa menolong karena wanita itu ada sebagai penolong itu sangat luar biasa seharusnya ya. Tapi kalau konteks bagaimana mereka mendominasi untuk menjadi orang nomor satu, secara fakta memang ada seperti itu. Tapi ada juga yang tidak seperti itu. Jadi kami mengambil satu garis benang merahnya bahwa kesetaraan itu diberikan kepada seorang wanita untuk bisa berekspresi. Di Indonesia aja kita sudah ada ya, misalnya lah Ibu Kartini ya, yang yang kita tahu ya, yang bisa punya emansipasi wanita gitu ya. Dalam dunia gereja saya rasa peran wanita itu juga sangat penting untuk mendukung peran laki-laki dan bekerja sama secara lebih luas untuk memajukan gerejanya gitu ya. Nah, itu pandangan kami ya. Kalau untuk semangat untuk berkontribusi, semangat untuk berpartisipasi, semangat untuk bisa semakin eksis, ide-ide segala macam, kita butuh juga orang-orang seperti itu ya. Tapi kalau untuk misalnya secara iya dan tidak, dan paku mati bahwa boleh atau tidak, kita kembalikan kepada gereja-gereja yang ada ya. Ada mereka mendukung, ada juga tidak mendukung. Tapi tujuan utama daripada teologis ini adalah mereka ingin sekali dilibatkan
secara gender bahwa Tuhan itu beyond gender, Tuhan itu melebihi daripada gender. Tapi mereka juga menyadari bahwa Tuhan itu, pesan ilahi itu masuk kepada culture Israel yang didominasi oleh patriarki. Oke, thank you. Di kelompok sendiri tentatif gitu ya, bisa setuju bisa enggak gitu ya. Kalau emang jadi begitu ya. Jadi apakah diperlukan ya jadi setuju nih. Kalau kalau enggak ya harusnya tidak. Jadi gimana? Kelompok sendiri menyetujui atau tidak? Terima kasih. Berarti kembali ke Eh, Ibu Merdi ini kan, selalu Ibu. ya seperti yang dibilang Pak Renhat, Pak Kelvin, kan kita kembalikan ke gereja-gereja itu tersebut. Pasti ada negatif, ada positifnya. Karena memang secara alkitabiah Tuhan mau pria yang memimpin gitu ya, memimpin bangsa Israel, walaupun ada wanita di sana sebagai apa ya, sebagai penolong. Memang wanita kan diciptain sebagai penolong, bukan penggonggong ataupun bukan pemimpin gitu. Kenapa sih wanita itu sebagai penolong? Karena wanita itu kan lebih sensitif. Nanti kalau mimpin banyak orang, tiba-tiba kita sensitif, gimana gitu kan? Nanti bias. Terus kadang wanita juga bisa moody. Jadi kalau kita mimpin satu jemaat, mood kita lagi nggak bagus, kan susah juga gitu kan jemaatnya gitu. Itu plus minusnya maksudnya ya Pak ya. Nah, kadang wanita juga kita tidak mementingkan memajukan logika kita, lebih ke perasaan-perasaan, walaupun perasaan itu juga nggak salah gitu. Tapi kan kalau terus merasa 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 akhirnya riweh nanti banyakan orang ini gitu. Waktu Musa aja memimpin bangsa Israel keluar aja dia juga setengah mati itu Musa ya, dan dia punya banyak penolongnya. Jadi memang lebih ke arah Alkitabiah aja sih Pak. Gitu. Ada plus minusnya dan saya percaya kenapa Tuhan mau pria memimpin ya karena Tuhan tahu kok kapasitasnya pria sampai di mana dan kapasitasnya wanita sampai di mana. Itu sih Pak. Kelompok 4 ada lagi mau menambahkan Kak? Pak Michael, Pak Yunus? Ya, jadi memang kalau kita lihat seolah-olah wanita dikesampingkan, diabaikan gitu. Tapi kembali lepas tadi Bu Mary sudah sampaikan panjang lebar itu perempuan itu memang jadi penolong, bukan perongrong. Namun di satu sisi kalau kita lihat bahwa memang apa namanya ada gereja yang memang tidak memprioritaskan. Tapi kembali lagi bahwa gereja yang mana dulu kan? Gereja yang mana yang tidak memprioritaskan perempuan atau tidak mengakui perempuan sebagai seorang yang bisa memimpin, dipercaya untuk memimpin satu gereja atau dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau perempuan menurut saya sih apa namanya dia melakukan sesuai dengan apa yang mau dia kerjakan gitu. Dia kerjakan apa yang sesuai. Jadi gini, dia tidak memaksakan diri untuk dia harus jadi pemimpin. Dia tidak memaksakan diri untuk harus jadi seorang yang terkenal. Tapi dia memposisikan dirinya sebagai seorang yang mana dia akan ditempatkan seperti itu. Dan contohnya dia mau menjadi pemimpin, contohnya kita angkat dia menjadi seorang gembala atau dan lain sebagainya, memang kita juga mesti melihat di mana dia mampu atau tidak untuk melakukan menerima pelayanan yang dipercayakan itu gitu. Nah, tetapi kalau dia merasa saya tidak mampu, saya nggak bisa dan lain sebagainya, ya jangan dipaksa karena memang pada dasarnya wanita itu sensitif sekali, sensitif banget. Kalau dipaksa nanti ada apa-apa yang terjadi, ada masalah, ada marah dan lain sebagainya kan kita ya namanya apa namanya kita nggak boleh memaksakan kehendak seseorang, tapi kita memberikan pilihan apa benar dia bisa maju untuk menjadi seorang pemimpin leader yang baik yang untuk memimpin anggota jemaatnya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi menurut saya sih kalau perempuan oke-oke saja sih. Dia mau maju, mau enggak, itu tergantung kepada pribadi perempuan itu kaum feminisme ini, kaum ibu ini. Itu aja sih yang tambahan dari saya.
Terima kasih. Terima kasih Pak Yunus. Jadi monggo-monggo izin aja ya Pak ya. Pak Michael mau nambahin? ya ingin menambahkan sedikit mengenai tadi pertanyaan Pak Kelvin, apakah kami setuju dengan perempuan melayani di gereja? Memang Pak Kelvin begini, dari saya kecil itu saya ada di satu gereja yang cukup sinode yang cukup banyak di Indonesia. Bahkan oma saya juga pendeta gitu ya. Bahkan oma saya selalu pendapat gini, padahal beliau pendeta. Oh kalau yang membaptis gitu ya, karena gerejanya baptisan selam, itu katanya laki-laki gitu ya kan. Jadi dari kecil saya sudah tertanam seperti itu. Lalu ketika besar saya melayani di sinode yang lain, cukup lama 12 tahun di sana. Nah, gembalanya pun sama gitu. Gembalanya bahkan yang boleh sakramen, misalnya perjamuan kudus, baptisan selam, bahkan yang khotbah itu cuma laki-laki gitu ya. Itu waktu di Jakarta gitu. Ketika saya pindah ke kota Manado, ternyata di Manado saya lihat banyak perempuan yang melayani juga begitu. Jadi ada gembala-gembala yang melayani sakramen baptisan selam gitu ya. Ada gembala perempuan melayani sakramen baptisan selam, melayani sakramen perjamuan kudus. Nah, mindset saya mulai berubah gitu. Oh, rupanya bisa rupanya gitu ya kan. Nah, yang awalnya saya terset dari kecil bahwa hanya laki-laki yang melayani, tetapi ketika kemari-kemarinya saya pindah ke kota Manado gitu, saya lihat ternyata banyak perempuan juga yang memimpin ibadah, bahkan memimpin sakramen-sakramen. Nah, kalau ditanya apakah saya setuju perempuan melayani, begitu ya? Kalau menurut saya sama seperti tadi Pak Yunus bilang, selama wanita itu mampu dan selama wanita ini capable, mampu, pengertiannya begini, secara kualitas rohaninya baik gitu ya, kehidupannya baik gitu, dan juga dia dipakai Tuhan gitu ya. Setelah saya kemari-kemari itu saya lihat, oh perempuan melayani sakramen juga gitu, melayani khotbah juga, yang sebelumnya pandangan saya cuma laki-laki yang melayani. Ternyata saya lihat bagus juga gitu perempuan melayani. Bahkan ada beberapa hamba-hamba Tuhan juga perempuan yang dipakai Tuhan secara luar biasa gitu ya. Seperti juga di Alkitab kan banyak perempuan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi kalau menurut saya, menurut kami juga, tadi Pak Yunus juga bilang, selama perempuan ini hidupnya dalam Tuhan dan juga punya kemampuan melayani, menurut kami setuju gitu perempuan melayani. Sebab Tuhan juga memakai perempuan dalam ladang pekerjaan Tuhan begitu. Yang seperti sudah kami utarakan, tokoh-tokoh perempuan yang ada di dalam Alkitab begitu, Pak Kelvin. Jadi menurut kami menerima perempuan yang melayani di gereja atau melayani dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Demikian, Tuhan memberkati. Saya tambahin boleh Bu Mary? Boleh Pak, silakan. Iya. Jadi menyangkut pertanyaan Pak Calvin tadi ya, apakah grup 4 ya, setuju atau tidak ya? Sorry, di laptop saya ini pada nge-lag ya? Apakah dengar suara saya ya? Jelas Pak, suara Bapak. Aman Jelas Pak, Pak, aman jelas Pak. Pak. Iya, semua nge-lag, semua terdiam nih. Oke. Nah, tadi ditanya apakah grup 4 setuju dengan teologi feminis yang memperbolehkan seorang wanita menjadi pemimpin tertinggi ya, kalau nggak salah ya, gembala di suatu gereja. Kenapa tadi saya bilang itu dikembalikan? Karena yang kita bahas, yang kita tampilkan di sini adalah semangat kesetaraan gender yang mereka perjuangkan,
dan mereka menyadari bahwa budaya itu memang budaya patriarki, tapi mereka ingin dilibatkan untuk bisa sama-sama diperhitungkan suaranya di dalam sebuah komunitas. Tapi kalau ini berkembang menjadi satu pedoman status pemimpin yang tertinggi, nah itu kita katakan tadi ya bahwa setiap gereja juga ada keputusan yang berbeda-beda gitu ya. Karena kita juga di grup 4 juga terdiri dari denominasi gereja yang berbeda-beda gitu ya. Ini seperti seperti satu pertanyaan yang punya jawaban masing-masing gitu ya. Jadi butuh kita pahami secara konteks mengapa lahir daripada teologi feminim ini gitu ya. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Thank you Pak Renhat, mantap. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Kelvin ya. Pak Kelvin tricky nih memang. Oke, kita lanjut ke Pak Joni. Boleh Pak Joni? Silakan. Oke, selamat sore. Thank you buat grup 4 yang sudah menyajikan dengan bagus ya. Dari 3 presentasi sebelumnya tentang teologi kontemporer, kita sudah belajar bagaimana seperti Dalit ya, Minjung mengidentifikasikan Yesus itu sebagai Dalit atau Minjung. Tapi syukurlah ya, di sini teologi feminin tidak mencoba menganggap Yesus adalah feminin ya. Nah, ada hal yang saya ingin tanyakan ya, karena saya perhatikan dari penyajian dari tim grup 4 ini, sepertinya lebih kepada pro ya, pro kepada teologi feminin, tapi kurang diangkat tentang kontra daripada teologi feminin. Nah, yang saya mau tanyakan ya, berdasarkan apa yang disajikan tadi, saya lihat kan begini. Jadi sebenarnya yang teologi ini muncul karena pengalaman perempuan sebagai tolak ukur sebagai kebenaran ya, di mana ketika wanita tidak mendapatkan posisi di struktur yang bagus misalnya di gereja Katolik awal, itulah gerakan itu akhirnya muncul. Tapi mungkin ada beberapa ayat juga yang saya baca tentang mereka juga, kalau dari penjelasan dari Bapak Ibu kan cukup soft ya tentang teologi feminin ini. Cuma saya ada membaca juga bahwa ada beberapa teolog dari feminin ini yang mencoba untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu lebih soft kepada gendernya sebagai netral. Sehingga mereka mencoba mengusulkan mengganti namanya menjadi pencipta, pemelihara, dan satu lagi apa saya lupa, pencipta, penebus, dan pemelihara. Nah, saya pengen tahu dari pandangan dari grup 4 ini, kira-kira bagaimana sih kontranya? Karena kalau kita melihat, kita mencoba menafsirkan atau mengerti Alkitab berdasarkan pengalaman, ya, khususnya pengalaman wanita semata di dalam perjalanan ya kehidupan Kristen selama ini, akhirnya mungkin bisa bertentangan juga dengan Alkitab seperti apa yang saya paparkan tadi. Ada kelompok daripada teolog feminin yang mencoba mengganti panggilan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sebagai pencipta, penebus, dan pemelihara. Bagaimana pandangan dari teologi feminin misalnya tentang 1 Korintus 11 ayat 3, di mana dikatakan laki-laki adalah kepala daripada wanita ya. Dan mungkin bisa dijelaskan lebih jelas buat kita. Saya nggak berkesimpulan bahwa teologi dari kelompok 4 ini lebih fokus kepada pro daripada teologi feminin. Mungkin ada juga dipaparkan kontranya supaya kita lebih jelas ya. Thank you untuk itu. Ya, thank you Pak Joni. Jadi Pak Joni minta kita grup 4 untuk share kontranya dari teologi feminim ini ya Pak ya. Dan kata-katanya memang bukan saya kurang tahu nih Pak lebih detail, diganti menjadi pencipta, penebus, dan pemelihara gitu ya Pak ya. Saya minta tolong Pak Edward boleh? Atau Pak Michael? Oke. Mau coba menjawab? Baik Bu Mary. Nah ini bagus banget ini pandangan Pak Joni, saya suka ini. Ini saya rasa saya juga dan tim miss nih Pak di sisi kontranya, ini bener banget ya. Jadi saya sepakat dengan Bapak bahwa
setiap teologi yang dilahirkan dari pemikiran manusia pasti akan ada kontranya. Yang paling benar itu ya kontekstual daripada Alkitab itu sendiri yang nggak bisa kita simpangkan maknanya. Memang benar yang menjadi kontra atau kelemahan daripada teologi ini adalah hermeneutikanya yang bisa dinilai bias ya Pak. Jadi karena pakai pengalaman perempuan, jadi ini bisa terlalu selektif waktu membaca Alkitabnya. Yang menjadi masalah adalah yang seperti Bapak bilang tadi, konsep Allahnya bisa dipandang terlalu direkonstruksi banget. Jadi menghindari sebutan Bapak, jadinya menggunakan metafora yang mungkin lebih akrab ibu, sahabat, atau energi kehidupan. Dan itu memang yang menjadi salah satu hal yang menjadi kontra menurut saya pribadi juga daripada teologi feminisme ini. Nah, jadi memang tadi seperti perkembangan yang disebutkan di slide kita tadi jelaskan, memang perkembangan teologi feminisme ini di awalnya itu sebenarnya tidak berpatok kepada kristologinya, Pak. Justru kepada culturalnya, tradisinya awalnya. Tapi perkembangan itu memang terus berkembang, sehingga memang di sana ada pemanfaatan daripada teologi itu sendiri. Sehingga dengan memakai dalil ya teologi feminisme itu bisa mengarah ke sana. Nah, jadi memang ini salah satu kelemahan daripada teologi feminim. Jadi itu kita harus akui karena pendiri-pendirinya seperti yang di awal gelombang pertama itu sebenarnya mereka tidak ada arah ke sana Pak sebenarnya karena mereka hanya melawan culture atau tradisi. Tapi perkembangan itu juga terus sampai sekarang itu yang membuat jadi beberapa orang bisa juga memakai itu untuk memakai tadi bahasa-bahasa Bapak, bahasa-bahasa yang mengandung apa namanya maskulin ya pria pakai kata-kata atau inkarnasi dari pria itu dipakai diubah sedikit sehingga mereka bisa lebih memakai kata-kata yang lebih soft tapi sebenarnya menurut saya juga tidak setuju Pak. Jadi kami mungkin dari kelompok 4 juga kita tidak setuju dengan pengubahan makna daripada Alkitab yang seharusnya dan itu adalah salah satu kontra dan kelemahan dari teologi feminin. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih. Teman-teman dari kelompok 4 ada yang mau menambahkan atau sudah cukup Pak Joni? Sudah aman? Sudah mendapatkan ya bahwa sebenarnya nggak selalu pro ya dan nggak saya pikir tadi ini kelompok kok pro banget sama feminin gitu loh. Ternyata ada jawabannya agak Kita sedikit nggak mau pro dan kontra Pak. Kita pro hanya Yesus mau Pak. bring up. Ya, pro Yesus. Kita hanya mau bring up fokus pada pengalaman, perspektif itu aja Pak. Kita peace lover kok Pak. Oke, next ya kita minta Pak John masih mau bertanya atau memberikan kita kasih karunia? Pak John Sinaga. Ya, terima kasih ya. Aku sebenarnya tadi juga udah lumayan dijawab Pak Edward. Yang aku soroti begini, memang hampir punya kesamaan ya. Dari awal semua teologi kontemporer ini lahir dari kritik, situasinya aja yang berbeda. Tetapi memang pada akhirnya semua akan berbenturan kepada teologi dasarnya, teologi biblikanya, teologi praktika, historika, bahkan kita juga akan melihatnya juga, bahkan dengan teologi praktika kontekstual aja juga dia akan ada berbeda. Contoh tadi kan waktu salah satu cara mereka melihat atau kita di dalam Pak John sepertinya lagi di jalan nge-lag. gender. Masih nge-lag Pak. Suaraku kedengaran. Pak John, saran aja Pak John, videonya dimatiin aja Pak John. Yes. Atau Pak John disimpan dulu. Pak John kita simpan dulu
boleh ya? Kalau Ed, kalau sekarang jalan nggak? Ya, eh, kedengaran nggak kameranya di offin suaranya? dulu, Pak, biar suaranya aja boleh. Keluar ya? Pak John mental ya. Oke, Nah, Pak John kita simpan lanjut dulu. aja Kita, dulu. Suaranya bisa dengar. oke Pak, Lanjut aja izin dulu, ya. nanti aku. Izin kita simpan Pak John nanti ya. Thank you Pak John. Kita lanjut ke Pak Roy, tadi mau lanjut bertanya atau aku loncat ke Pak Danang? Izin ke Tadi Pak Roy dulu. sebenarnya tadi udah sampai ditanyain sama Pak Joni juga udah jawab Pak Edward ya. Pak Edward ya. Oh iya. Saya Oh, iya. memang apa ya ngelihat juga ya, karena teologi ini kan juga dibangun dengan menurut saya ya, pondasi teologianya kan dari apa ya, kacamata mereka, dari mereka mengeksegesi daripada Alkitab itu sendiri ya. Jadi kalau pondasinya sudah salah itu kan bisa berisiko ya ke seterusnya nantinya. Jadi saya baca-baca juga semalam ya, ternyata juga banyak sekali biasnya jadinya, dan juga yang hal esensi tidak menjadi hal yang pokok bagi mereka yang doktrinal gitu ya. Jadi Alkitab itu jadi relatif setelah saya baca-baca bagaimana mereka mengembangkan teologianya gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Edward tadi dan pertanyaan Pak Joni itu juga pertanyaan saya tadi ya, pandang dari kelompok 4 tadi. Ternyata udah jawab Pak Edu tadi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Makasih banyak Pak Roy. Mudah-mudahan membantu ya Pak ya. Kita loncat ke Pak Danang, boleh Pak Danang? Boleh, Silakan. terima kasih. Ini sangat menarik ya, pembahasan daripada teologi feminisme ini, dan saya sangat setuju dengan apa yang tadi disampaikan sama Pak Joni juga ya, bahwa bagaimana teologi ini berkembang berdasarkan pengalaman, dan terutama sekali pengalaman ketertindasan dalam tanda kutip ya, karena itu ini merangkai dari teologi hitam, Dalit, Minjung, dan akhirnya juga ini, meskipun mungkin agak slightly berbeda. Nah, saya sangat hargai tadi Pak Edward juga menyatakan bahwa menolak ya, nggak pro ya kan, meskipun Bu Mary mengatakan kita nggak mau pro, nggak mau kontra, maunya diplomatis gitu ya. Tapi kita sebagai pemimpin, kalau saya kita harus mengambil sikap ya. Memang kalau saya amati, tadi saya coba melakukan riset kecil-kecilan aja ya, bahwa gerakan feminisme ini sebenarnya kan memang yang melatar belakangi daripada teologi ini, ya kan? Dan kemudian ini menjadi mungkin berkembang, dan apalagi tadi Pak Joni mengatakan ada rencana untuk mengubah nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi sesuatu yang berbeda. Bahkan menolak penyebutan apa istilahnya male and female karena dianggap itu membatasi. Nah, saya tidak tahu apakah ini pertanyaan, tetapi mungkin saya boleh mendapatkan masukan mungkin ya. Karena saya melihat artinya saya melihat bahwa teologi ini pun juga akhirnya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh juga gerakan LGBT juga. Karena LGBT ini kan sifatnya mereka lebih suka mengatakan new binary, ya kan, in term of gender, yang which is sangat bertentangan desainnya Tuhan, di mana Tuhan menciptakan laki dan perempuan gitu kan. Nah, mungkin pertanyaan atau mungkin saya lebih minta tanggapan daripada kelompok 4 ini adalah kalau kita melihat ini semua, ya kan, saya pribadi, ini pendapat saya personal, saya tidak menyetujui daripada teologi feminim ini karena menurut saya sama juga dengan teologi-teologi yang sebelumnya karena kontekstual ini yang sangat mendasarkan pada pengalaman dan akhirnya menjadi sangat narrow, sangat sempit. Satu berfokus pada orang hitam, yang satu pada Dalit yang di luar kasta,
yang satu lagi ada orang-orang yang tertindas, dan sekarang adalah orang perempuan. Di mana sebenarnya kalau kita lihat itu firman Tuhan itu adalah universal, mencakup semua orang. Nah, nih maksudnya mungkin tadi udah dijawab bahwa beberapa pandangan. Saya kita harus mencermati lebih dalam lagi bahwa karena saya kurang setuju dengan statement dari Bu Mary tadi ya, nggak mau pro nggak mau kontra ya, tapi berani untuk menyampaikan sikap kita sebagai pemimpin gereja terkait dengan hal ini, karena ada beberapa hal yang menurut saya tidak alkitabiah banget gitu kan, yang kita harus berani mengatakan itu secara tegas. Sekedar mengatakan bahwa ada kesetaraan gender, ya setiap wanita dan pria punya role yang berbeda. Wanita bisa nggak capable? Bisa, tetapi kita harus kembalikan lagi pada desain daripada firman Tuhan, bagaimana peran dan pria, dan kemudian bagaimana juga terkait dengan pandangan, karena kita lihat, kebetulan saya dulu punya pengalaman di dunia profesional, perkembangan daripada bisnis. Dulu orang waktu berhadapan dengan orang-orang yang dalam notabene unik, ya, saya katakan unik, punya preferensi yang tidak sama dengan khalayak pada umumnya, tetapi dalam perkembangannya orang-orang ini masuk ke dalam tampuk pimpinan di dalam hierarki daripada organisasi, dan kemudian mereka punya authority untuk meng-create kebijaksanaan, policy, dan segala macam. Makanya hari ini kita bisa melihat yang namanya diversity and inclusion itu udah nyebar kemana-mana. Dibungkus dengan diversity and inclusion, dan itu sebenarnya adalah gerakan di mana LGBTQ sekarang plus ya kan. Nah, gimana nih menurut tanggapan daripada kelompok ini? Karena kan ini juga saya bisa melihat bahwa teologi feminim ini juga atau mempengaruhi dan dipengaruhi oleh gerakan-gerakan seperti ini. Di mana makin ke sini kita bisa melihat Sodom Gomora case itu makin meluas ya di seluruh belahan bumi. Dan itu menjadi sesuatu yang dinormalkan, which is menurut saya sikap. Itu menurut saya. Mungkin boleh mohon pencerahannya dari kelompok 4. Terima kasih. Terima kasih Pak Dasar. Iya. Wah, langsung mau dijawab ya Pak Michael. Iya Pak Samuel Pak Michael Danang. mau menjawab? Terima kasih Pak Samuel Danang. Memang hari-hari ini gerakan diversity memang ditunggangi oleh kaum LGBTQ ya, keberagaman. Memang dari teologi feminim ini ada poin-poin yang kami tolak Pak Samuel Danang. Poin-poin yang kami tolak dari pengajaran teologi feminim, yang pertama, ajaran ini atau aliran ini mereka berusaha mengubah citra Allah, Pak. Citra Allah yang di Alkitab itu patriarki, mereka berubah mengubah citra Allah menjadi citra Allah yang feminim, Pak. Lalu yang kedua, ajaran teologi feminim ini juga mereka mengajarkan Allah sebagai sang ibu, gitu ya. Lalu mereka juga perumpamaan dari mereka menyetarakan Allah yang patriarki itu, mereka berusaha mensejajarkannya menjadi Allah yang feminim, Pak. Memang itu kalau secara iman Kristen kita menolak hal itu ya kan, karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah memang Bapa gitu ya kan, bukan ibu, bukan perempuan begitu. Nah, gerakan teologi feminim ini seperti itu. Jadi mereka mengubah citra Allah yang kita imani sebagai Bapa menjadi citra Allah yang feminim. Kita tolak. Bahkan tadi saya setuju dengan Pak Danang bilang bahwa gerakan keberagaman atau diversity memang hari-hari ini menjadi boleh dikatakan menjadi kedok atau latar belakang atau tempat disusupinya LGBTQ. Nah, yang kami maksudnya poin-poin atau hal-hal
kami terima, Pak, maksudnya begini, yang kami terima misalnya diskriminasi wanita, Pak, diskriminasi wanita yang tidak boleh melayani di gereja, gitu ya. Jadi adanya diskriminasi, makanya itu yang kami tidak terima gitu maksudnya. Jadi bahwa wanita juga boleh melayani pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan, dan juga yang kami terima adalah soal keadilan juga di dalam pelayanan, bahwa wanita juga bisa ada tempat untuk posisinya dalam pelayanan, begitu, Pak. Kalau hal-hal yang seperti itu kami menerimanya, Pak, bahwa wanita tidak boleh didiskriminasi dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, dalam pelayanan-pelayanan di gereja atau pelayanan-pelayanan rohani. Tetapi untuk hal-hal yang seperti mereka mau mengubah citra Allah sebagai Allah yang feminim, Allah itu perempuan, Allah itu sebagai seorang ibu, mengubah citra patriarki Allah yang menjadi feminim, itu memang tidak sejalan dengan pengajaran gereja, bahwa gereja sampai hari ini beriman kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, gitu ya. Dan memang sisi negatif dari teologi feminim ini ditunggangi oleh keberagaman yang ditunggangi oleh LGBT. Itu yang kami tolak, itu yang pertama. Yang kedua yang kami tolak adalah mereka menganggap citra Allah sebagai Bapa itu, Putra itu sebagai Allah yang feminim. Demikian Pak Samuel Danang. Tuhan berkati. Saya tambahin ya, Pak. Saya tadi dengar ada pertanyaan dari Pak Samuel Danang, apakah ini ada keterkaitan antara LGBTQ dengan feminisme? Jadi memang ini apa ya, Pak? Kalau saya lihat mirip sekali. Kalau dia dari LGBTQ itu kan teologinya teologi queer. Jadi memang sebenarnya secara pola pikir itu mirip. Jadi mereka mirip, Pak. Mereka berangkat daripada kebutuhan yang mereka inginkan, termasuk, tapi perbedaannya gini. Kalau teologi feminisme itu benar-benar mereka tidak setuju dengan tradisi atau culture. Tapi kalau teologi queer atau LGBTQ, ini mereka lebih kepada keinginan yang mereka inginkan, Pak. Jadi mereka itu kayak apa ya? Kalau saya bilang itu kayak numpang kepada teologi feminim untuk mereka bisa berangkat disetujui bahwa LGBTQ ini juga termasuk daripada mereka. Nah, ini yang menjadi penyebab sebenarnya di banyak negara, termasuk sekarang, saya nggak bisa sebut, beberapa agama kita juga itu sudah menyetujui, bahkan sudah memberkati LGBTQ. Nah, jadi memang ini berbahaya sekali. Makanya saya bilang, kalau kita berbicara dari Dalit, Black, ataupun semua ini bahaya. Kalau memang pada akhirnya ditunggangi, Pak. Nah, jadi itu yang saya perhatikan. Jadi feminim ini kayak mother teologi daripada LGBTQ, sehingga mereka berlindung di bawah ini, dan ini mendapat perhatian. Tapi kalau kita kembalikan kepada pelopornya, mereka tidak setuju sekali. Jadi memang mereka kalau ditanya, feminisme itu tidak setuju dengan teologi queer itu sendiri atau orang-orang yang LGBTQ, Pak. Inilah sebenarnya yang menjadi, sorry anak saya ada ini, Pak ya. Jadi memang ini yang sebenarnya permasalahan yang membuat perkembangan itu menjadi sangat krusial, sehingga memang biblika ini penting banget. Sehingga kita kembalikan semua kepada konteksnya, sehingga perkembangan-perkembangan daripada teologi-teologi yang berangkat daripada pemikiran manusia, ini makin bisa kita redam, Pak. Boleh menjadi pengetahuan, tapi hanya untuk sejarahnya kita mengerti aja. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Edward. Jadi Mantap, Pak Pak. Dana, Terima kasih, Pak. balik lagi Pak, back to Bible katanya Pak Edward ya. So semuanya pemahaman kita ya based on Bible juga gitu. Nah, pro dan kontra karena grup 4 ini kan kita ada dalam beberapa denominasi gitu Pak Dana. Oke, saya kira cukup atau ada lagi? Waktunya juga sudah
mepet ya. Kita kembalikan ke Pak Rudi. Pak John, maaf. Pak John ada mau lanjut atau sudah aman, Pak? Memberikan kita kasih karunia Aku tes sedikit? suara, aku tes suara aja kalau suaranya masuk. Masuk nggak? Masuk, Mas. Masuk, Pak, masuk. Oh ya, aku thank you ya, sangat menarik. Kita udah menemukan polanya. Karena ini kan kita sebut teologi kontemporer yang lahir dari semua ketertindasan. Jadi ada dua kacamata yang kita lihat setelah pembelajaran lah. Kita ini kan sebagian besar juga udah menggembalakan, sebagian besar juga kita udah melayani ya. Jadi memang kita tidak bisa menjadi teolog yang sempit, hanya fokus di dalam gereja, tapi kita gagal membaca tanda-tanda zaman, sensitivitas sosial. Jadi kan spiritualitas dan sosial itu kan itu yang dari awal dipertentangkan di dalam semua. Seperti tadi teologi feminis, aku tadi waktu lihat kan salah satu mereka konteks sosiopolitik, mereka bahkan menyebutkan bahwa hukum Taurat itu adalah hukum yang lahir pada konteks sosial saat itu, budaya. Padahal itu kan kegagalan pemahaman bahwa hukum Taurat itu adalah hukum seremonial ada di sana, moral ada di sana, sosial atau sipil itu salah satunya gitu loh. Jadi sipilnya dinaikkan kesannya seolah-olah dipakai kacamata keadilan, jadi bias kan hal-hal gitu kan kita temukan. Sama semua modusnya dengan teologi yang dari yang kita udah presentasi sebelumnya. Kemudian kan kita juga melihat akhirnya tadi dari yang feminis ini, teologi feminisme ini kan kita melihat memang kelompok keempat kesannya memang begitu berpihak banget ke feminis, kesannya. Saya nggak percaya kalian berpihak, tapi mungkin juga berpihak. Kenapa? Karena laki-laki semua di sana kan lahir dari rahim ibu. Mereka nggak mau jadi orang yang mengkhianati ibunya. Kemudian pengaruhnya Ibu Mary kan di sana juga kan motherly buat mereka. Jadi mungkin itu membuat mereka bias. Itu bisa diterima juga. Tetapi aku berasa memang, kenapa yang kedua, kenapa kita berasa seperti berpihak? Aku berasa memang kurang tegas juga di dalam presentasinya apa yang menjadi bahayanya dari feminisme ini dalam konteks hari ini. Tapi tadi Pak Danang udah bawa ke LGBTQ isu, itu menarik. Pertanyaan saya simpel aja. Dari semua ini, apa hal-hal yang kita perlu waspadai pengaruh daripada feminisme modern di tengah dunia hari ini, dan bagaimana kita sebagai pemimpin merumuskan ulang kesetaraan secara Alkitab. Kita dukung jangan pakai teologi feminisme aja, kita rumuskan lagi kesetaraannya, tapi udah berdasarkan teologi biblika, historika, praktika. Jadi semuanya menjadi lebih masuk akal. Karena aku bilang, kalau aku lihat tadi juga dari presentasi itu kan, itu yang presentasi itu kan bukan pemikirannya kelompok, itu kan pemikirannya feminisme tadi. Pemikiran feminisme tadi adalah sepertinya kesetaraan aja, mereka bias membuat definisinya sendiri. Kesetaraan menurut saya adalah ketika Adam diciptakan dan diberikan seorang penolong yang sepadan, itu adalah kesetaraan. Ketika diciptakan seorang suami dan seorang wanita dan berfungsi sebagai ayah dan ibu, itu kan kesetaraan. Di mana ada peran dari bapak tidak bisa diperankan oleh ibu. Ada peran dari ibu yang tidak bisa diperankan oleh bapak. Contoh melahirkan, kami nggak bisa melahirkan, makanya nggak bisa ada LGBTQ. Jadi contoh maksudnya begini, bagaimana saran dari kelompok 3 untuk kita meredefinisi ulang kesetaraan berdasarkan teologi dasarnya kita yang diakui oleh sebuah gereja. Terima kasih. Terima kasih Pak John, pertanyaan yang cukup berat ya pengaruhnya ya. Kayaknya saya minta tolong Pak Reinhard Jua. Boleh Pak Reinhard? Saya tadi sambil siap-siap mau berangkat. Oke, saya coba jawab ya. Thank you ya pertanyaannya buat Pak John ya. Saya minta maaf Pak Reinhard, bukan saya yang meminta Bapak menjawab ya.
Ya, saya sangat setuju sekali ya bahwa kesetaraan yang dari Biblika itu adalah bahwa bahwa di kejadian sudah jelas ya bahwa manusia itu Adam dan Hawa itu dikasih satu tanggung jawab yang sangat literally sudah equal bahwa memimpin, menolong dan ditambah lagi dengan Efesus 5 mengasihi, menghormati sudah sangat jelas sekali kesetaraan itu. Yang kita paparkan tadi adalah bahwa miss daripada teologi feminim ini mereka nggak bisa lihat kesetaraan itu dari sisi peran yang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan ya. Jadi yang mereka perjuangkan, yang mereka kritisi adalah bahwa kami itu butuh secara equal sama gitu ya. Makanya seperti dikatakan di pertanyaan Pak David tadi, apakah kelompok 4 setuju kalau gembala sidang itu perempuan gitu ya. Nah, jadi kan saya bilang tadi kan bahwa ini kan karena banyak gereja juga ada seperti itu ya, dan kelompok 4 juga terdiri dari denominasi yang berbeda-beda gitu. Jadi ada juga yang menyetujui bahwa seorang perempuan itu gembala sidang, ada juga yang tidak. Sampai hari ini di Katolik Roma juga tidak ada paus itu perempuan, sama sekali nggak ada gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang mereka perjuangkan. Tapi kalau untuk hal yang untuk kita menyikapi secara gereja modern sekarang adalah bahwa kita menerima masukan-masukan dari segala segala gender ya, baik itu perempuan, baik itu laki-laki. Tetapi kalau kalau untuk secara biblikanya adalah bagaimana seharusnya peran dari wanita itu, kita banyak rekomendasi ayat-ayat dari Alkitab ya, yang merekomendasi bagaimana cara wanita itu bersikap. Contohnya jangan seorang wanita itu tidak dia menolong suaminya itu bukan dari perkataan tapi dari sikap. Jadi kan ada banyak hal-hal yang secara praktikalnya dijelaskan di Alkitab gitu ya. Nah, jadi saya juga menyoroti tadi apa yang dikatakan, yang saya setuju dengan Pak Edward tadi bahwa kita kelompok 4 ya, kita sangat menolak kalau itu ada dihubungkan, contohnya mengganti kata Bapa kepada hal yang feminim, meskipun memang bahwa Allah itu beyond gender gitu ya, bukan berarti dia memilih memilih wanita juga untuk di replacekan menjadi ibu, bapak dan Roh Kudus, nggak begitu juga gitu ya, karena kita tahu Tritunggal itu kan sudah menjadi nadinya orang percaya ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Jadi yang kita soroti adalah miss daripada gerakan ini yang memang di balik itu memang mereka pengen suaranya didengar, tapi dengan perkembangan zaman sekarang banyak perkembangan-perkembangan yang dinamis, akhirnya memang peran perempuan itu memang sangat sangat bisa terlihat bahkan masuk ke dalam gereja. Tapi kalau untuk bagi pandangan saya pribadi adalah apakah bisa wanita melayani seperti pertanyaan tadi, ya boleh-boleh saja melayani. Tapi dalam kapasitas apa? Gereja juga harus bisa strict to the point ya, apa yang boleh, apa yang tidak supaya gereja itu lebih sehat. Jadi itu dari pandangan kita ya. Thank you. Mungkin ditambahkan lagi dari Pak Michael atau Pak Edward, silakan. Sepertinya sudah, Pak. Oh, Pak Edward mau tambahin? Ya, aku tambahin dikit ya. Pak John, makasih loh Pak. Ini bukain pandangan baru lagi ya. Jadi kalau bicara tentang, aku setuju banget karena memang ini perlu banget dibahas. Karena kesetaraan yang dipandang daripada sudut pandang manusia kan antara laki-laki dan perempuannya. Sementara kalau kita dalemin dari Alkitab, kesetaraan itu tidak hanya berbicara tentang laki-laki dan perempuannya. Kita bisa lihat di buku Korintus bagaimana Paulus bilang, kita satu jemaat, 1 Korintus 12, tapi fungsinya beda-beda. Jadi kesetaraan yang dimaksud di sana berbicara juga fungsi. Terus di Galatia 3 ayat 28, tidak ada lagi orang Yahudi dan Yunani,
laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Jadi kesetaraan yang dibahas di sini adalah berbicara tentang peran, berbicara tentang fungsi, status keselamatan setara, akses ke anugerah setara, dan kita jangan membatasi kesetaraan itu dari hanya sisi laki-laki dan perempuannya saja, Pak. Jadi memang ini perlu banget ya, memang kita mengerti juga, makanya tadi saya setuju banget dengan Pak John, memang nilai-nilai ini yang perlu kita serap, Pak. Karena memang dari sisi kontekstual Alkitabnya, itu kesetaraan yang dibicarakan itu tidak hanya berbicara tentang lelaki dan perempuan. Nah, ini juga masukan untuk slide kita, sehingga jadi kita bisa lebih mengerti sisi apa yang perlu kita lihat. Bahayanya dari teologi feminisme ini memang tadi adalah nilai-nilai daripada konteks kesetaraannya jadi bias, Pak. Kayak gitu. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, dan saya mewakili, dan Pak Reinhard tadi juga, itu bahayanya itu adalah di situ, Pak. Menghilangkan kesetaraan daripada fungsi, peran, dan juga yang seharusnya itu yang Tuhan mau. Kayak gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward. Udah aman ya Pak John? Mantap, mantap. Terima kasih kelompok 4. Nanti bikin jurnal aja deh. Itu udah cukup biblika. Terima Iya, kasih aku Bapak Ibu berasa semuanya. setara, aku berasa setara sekarang. Aduh Pak John, saya kembalikan ke Pak Rudi untuk kasih masukan dan closingnya Pak Rudi. Terima kasih. Iya, saya pikir sudah cukup lengkap sebenarnya ya. Cuman satu hal yang mau saya sampaikan, bahwa kesetaraan itu menjadi cara pandang sebenarnya. Jadi ketika cara pandangnya itu kita ukur menjadi sebuah kesetaraan, maka kita akan berpikir bahwa perempuan dan laki-laki itu jadi tidak setara, kan begitu. Lepas daripada doktrin dan dogma sebuah gereja, seperti gereja saya yang tempat saya melayani itu, khususnya di daerah Papua itu, maka gembala sidang itu hanya diberikan kepada laki-laki, tapi bukan berarti gereja kami itu menganggap bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada wanita, begitu ya. Jadi kan kesetaraan itu kan hanya sebagai cara pandang saja. Nah, jadi tadi sudah cukup lengkap semua sebenarnya ya. Bahayanya kalau teologi feminis ini bisa bias kemana-mana, termasuk juga tentang akhirnya kita berpikir dari sudut pandang teologi feminis, seolah-olah di mata Allah laki-laki dan perempuan itu adalah derajat yang berbeda. Artinya laki-laki di atas, perempuan di bawah. Ini kan sudah bias juga begitu ya. Jadi